بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa habibillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah wa syafi'il ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana dan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang meningkat, semakin bertakwa pula kita kepada Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita semua masih istiqomah dan menjadi pengikut yang setia untuk bersolawat, kemudian menegakkan sunnah-sunnahnya, dengan harapan dan doa kelak di hari kemudian kitalah yang nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muallimin, kerabat muallimin, segenap pencinta dakwah Islamiyah rahimakumullah. Kita sudah memasuki final. Boleh kita katakan hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir, yang maknanya kita sudah melalui Ramadan itu dengan beberapa hari. Apa yang sudah kita perbuat, apakah sudah baik ibadah kita ataukah masih hanya puasa saja ibadahnya. Dan pada topik pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah antara Al-Quran dan smartphone pada zaman modern ini, atau boleh dikatakan antara Al-Quran dan smartphone pada zaman now. Mungkin generasi milenial akan selalu kita nggak pernah smartphone,
Nggak pernah kita lepas dari smartphone. Pagi, siang, sore, sahur smartphone, buka pun smartphone. Ada paket, smartphone canggih, upload foto, like and share, selesai. Menunjukkan bahwa hari ini kita nggak lepas dari smartphone. Milenial, dan itu banyaknya. Ada berbagai merek yang intinya itu hanya sekedar smartphone. Jadi apa itu smartphone? Ponsel pintar yang kita dengannya bisa mengakses segalanya. Tapi hari ini generasi milenial, sahabat-sahabat mualimin, kerabat-kerabat mualimin pada acara kurma yang berbahagia ini, kita mau tegaskan, mana yang hari ini sering kita pegang? Apakah Al-Quran atau smartphone? Kita sudah di zaman di mana kemodernan itu sudah kita rasakan. Untuk beribadah pun hari ini kita tergolong orang yang ria atau tidak. Bahkan kita untuk tarawih pun kadang mau upload status, foto, like and share. Share Instagram, WA, status, segala macam media sosial. Itu menunjukkan hebatnya smartphone di zaman milenial ini. Tapi ketahuilah, sehebat apapun smartphone itu, apapun mereknya, tidak akan pernah bisa mengalahkan Al-Quran. Maka hari ini nasihat untuk kita semua yang perlu kita tegaskan, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Quran dan smartphone, mana yang lebih sering kita pegang? Baik, mari kita cerita tentang Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu kita sudah sering mendengar historisnya, sejarahnya, yang turun di malam 17 Ramadan, kemudian yang dimulai turunnya wahyu itu adalah surah Al-Alaq, Iqra. Itu semua kita sudah sering mendengar dan sudah tahu dan sudah hafal ayatnya. Namun hari ini, mengapa Al-Quran itu seperti enggan dibaca? Mengapa Al-Quran itu seolah-olah hanya hiasan lemari belaka? Banyak dari kita sanggup megang handphone sehari 24 jam, bahkan begitu lobet langsung cas. Mengapa kita hanya membaca Quran yang itu cuma beberapa menit kita berat melakukannya? Makanya hari ini menjadi nasihat untuk kita semua, boleh saja kita pakai smartphone. Karena hari ini dunia itu akan begitu hampa tanpa smartphone. Boleh. Tapi ingatlah, jangan gara-gara smartphone kita lupa membaca Al-Quran. Di sini saya menuliskan sebagai pecinta seni dan dakwah, saya juga menuliskan ayat-ayat yang nantinya inilah perlu kita baca, perlu kita amalkan. Adapun ayat itu adalah Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf ayat 2, dan juga dalam surah Al-Hijr ayat 9. Boleh kita lihat dan boleh sama-sama kita baca. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya kamu berfikir, supaya kamu belajar. Kemudian ayat berikutnya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami pula lah sungguh yang nanti menjaganya. Hadirin, sahabat-sahabat mualimin, kerabat mualimin yang berbahagia. Kalaulah tadi Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 2, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, kami pula dengan berbahasa Arab agar kamu berfikir. Maknanya bahwa kita disuruh belajar. Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan, untuk itulah kita diminta untuk belajar. Dan hari ini berbahagialah kita yang sekolah di Madrasah Sanawiyah Mu'alimin, yang setiap hari kita belajar Al-Quran, menunjukkan kita menjunjung tinggi ilmu Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sekedar kita baca, tapi ada sumber pengetahuan di dalamnya. Itu yang pertama. Mengapa kita harus lebih membaca Al-Quran? Mengapa kita harus lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran? Karena yang pertama, Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Yang sumber ilmu pengetahuan itu yang didasari oleh satu bahasa, bahasa Arab. Kalaulah smartphone, kita bedakan dengan smartphone. Smartphone bisa berbagai bahasa, namun tidak dengan Al-Quran yang bahasa intinya adalah bahasa Arab sampai hari kiamat. Menunjukkan ketinggian ilmu.
Tidak ada ilmu yang tidak dibahas dalam Al-Quran. Semua sudah jelas. Penciptaan langit dan bumi, kemudian penciptaan manusia, dan seisi jagat semesta yang sudah Allah tuliskan dalam firman-Nya yang tertulis dalam Al-Quran. Itu juga Al-Quran yang menyampaikan. Maka yang pertama sekali kita harus berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, Al-Quran itu adalah mukjizat sampai hari kiamat. Mukjizat sampai hari kiamat. Artinya, berbanggalah kita hari ini yang senantiasa membaca Al-Quran, karena kita melestarikannya. Sampai hari kiamat, Quran itu akan tetap Al-Quran, dan dia menjadi mukjizat yang tidak ada tandingannya. Sehebat apapun ilmu pengetahuan, sehebat apapun teknologi, sebagus apapun merek smartphone-nya, tidak akan pernah sanggup mengalahkan Al-Quran. Karena Allah Ta'ala berfirman yang tadi sudah saya tunjukkan ayatnya, surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan sungguh kami pula yang menjaganya. Quran tidak bisa ternodai, Quran tidak bisa direplika. Kalau bahasa medannya, Quran itu nggak ada versi KW. Kalau smartphone, kita mungkin banyak menemukan toko-toko yang menjual handphone versi KW, tapi Al-Quran akan selalu original sampai hari kiamat. Untuk itulah Al-Quran Allah yang menjaganya. Maka hari ini boleh kita pakai smartphone, tapi jangan pernah lupa untuk membaca Al-Quran. Nah, itu yang kedua, Quran adalah mukjizat sampai hari kiamat. Yang ketiga, mengapa kita harus lebih memilih Al-Quran? Karena Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat ketika nanti di hari kiamat. Dan ini tertulis dalam Sahihul Muslim yang Rasulullah bersabda yang bunyinya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, sungguh Al-Quran itu akan memberi syafaat di hari kiamat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Maka hari ini ada 3 poin saja yang perlu kita jadikan nasihat untuk kehidupan kita, bahwa Al-Quran akan senantiasa selalu kita baca. Janganlah kita hanya ketika Ramadan bertadarus. Ini sebelum penutup mulai kita jelaskan apa makna tadarus. Tadarus itu artinya belajar. Tadarrus saya, tadarrusu, tadarrusan. Jadi bukan hanya ketika Ramadan saja kita bisa hatam bolak-balik, begitu sampai juz 30 kita hataman ada pulut kuning. Itu tidak benar. Tadarus yang sesungguhnya adalah kita tiap hari belajar membaca Al-Quran. Tidak harus di bulan Ramadan, bahkan di bulan Ramadan kita diminta untuk selalu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Berbahagialah kita, keluarga muallimin yang pernah sekolah di muallimin, yang setiap hari ketika kita di madrasah kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Maka hari ini Quran dan smartphone, mari kita lebih memilih Quran ketimbang smartphone. Meskipun smartphone itu canggih, bisa mengakses segalanya, Quran lebih canggih, karena Quran akan abadi sepanjang masa. Demikian saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini dapat kita amalkan bersama. Jadilah kita pecinta Al-Quran, dan jadilah kita hanya sekedar memakai smartphone seperlunya saja, sehingga kita tidak lupa untuk membaca Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang agung telah tiba. Mari kita berlomba-lomba menambang amal soleh, menggali kebaikan saat pahala dilipat gandakan, demi meraih surga yang dirindukan. Ramadan terasa istimewa kali ini. Bulan nan suci bergulir di tengah pandemi, namun tidak akan melunturkan semangat kita untuk tetap beribadah mengharap ridho Allah Ta'ala. Ya Ramadan, bulan penuh keberkahan, hadirmu harapan segala keresahan, agar pandemi ini segera tertuntaskan. Marhaban ya Ramadan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar MTS Muallimin Unifa Medan, mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat rahmah, maghfirah, dan itkun minannar. Beruntunglah orang yang memanfaatkan Ramadan dengan amalan kebaikan. Semoga Ramadan kali ini melahirkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta keluarga besar PT 2 Cahaya Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. 2 Cahaya, sinarnya mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, alumni Madrasah Sanawiyah Muallimin Unifa Medan Republik Arab Mesir mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami alumni dari Madrasah Muallimin Unifa Medan saat ini dari Istanbul, Turki, 12 April mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.